kita tergantung impor. Nah, itu beda dengan krisis. Nggak ada masalah sih, perubahan itu kan keniscayaan. Dari 24 juta hektar, itu hanya tinggal 69% yang berhutan. Alih fungsi ini kan berarti ada sebuah perubahan yang sebenarnya tidak semata mengganti hamparannya. Nah, kalau tidak hutan, lalu gimana dampaknya? Pertama, gini, kalau kita keterbatasan lahan seperti Singapura, dia bikin urban farming. Di sela-sela bangunan dia mainkan tuh pertanian. Ya, cuma karena kita ini luas sekali, jadi kita seakan-akan 20 juta masih banyak lagi hutan kita. Nah, seharusnya efisiensi itu harus dari awal nih. Jadi jangan gara-gara kita lahannya besar, masih ada Papua, masih ada Kalimantan, Sumatera diambil. Nah, itu yang harusnya sesuai dengan rencana. Nah, yang kita butuhkan dari pemerintah itu bukan angka 20 juta, tapi rencananya apa? Banyak sekali yang kita harus berkorban. Lahan hutannya diganti, nggak ada masalah sih, perubahan itu kan keniscayaan. Tapi yang penting memitigasi dampak dari perubahan itu. Begitu itu alih fungsi, bukan hanya jumlah luasan hutan berkurang, tetapi ada satwa yang tergantung dengan hutan itu jadi tidak bisa berinteraksi lagi. Hutan produksi yang tadinya ambil kayu, konstruksi jadi tidak ada lagi hutannya, tidak bisa jadi tanaman kayu lagi. Air yang tadinya diserap oleh hutan itu, air jadi nggak ada segitu lagi karena sudah berubah fungsi, dan ini semua harus dimitigasi ya. Nah, memang Pulau Jawa itu tidak disarankan untuk hutannya dikurangi lagi kalau menurut saya. Tapi bukan berarti di pulau-pulau lain kita serampangan gitu ya. Sekali lagi harus terencana kalau menurut saya. Menurut data yang saya capture itu, kita masih ada 29 juta hutan lindung ya yang kita punya nih. Hanya 80% tuh yang masih memiliki tutupan hutan. Jadi statusnya kawasan hutan, tapi 20%-nya sudah tidak ada tegakan hutan. Nah, ini yang harus direhabilitasi. Ini yang harus ditanami lagi hutannya justru. Jangan gara-gara dia tidak ada hutannya dikonversi kan, itu yang salah. Nah, di kawasan konservasi juga dari 24 juta hektar, itu hanya tinggal 69% yang berhutan. Lindung dan konservasi ini sangat penting. Kalau kawasan lindung untuk mencegah erosi dan juga menangkap air, hujan gitu ya, sehingga kemudian tidak terjadi banjir. Konservasi untuk satwa liar maupun juga flora yang langka ya. Nah, hanya 69 yang masih berhutan. Berarti kan harus dihutankan lagi kan. Jadi PR Kementerian Kehutanan itu ngurusin ini aja sudah besar sekali. Menghutankan kembali duitnya dari mana dan bagaimana dia memulihkan fungsi maupun proses ekosistem di sana. Jadi harusnya yang sisanya itu kita masih banyak kalau menurut saya lahan-lahan kritis yang harus kita perbaiki. Jadi jangan langsung kepada hutan, sehingga tusinya justru kalau untuk pangan ini dan energi kembalikan ke kementerian yang membidangi, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi ya. Nah, sehingga mereka kemudian ketika mengatakan dari sekian area bukan hutan ini sudah tidak cukup lagi, baru dia ngomong ke kehutanan. Jadi jangan kehutanan yang langsung nawar-nawar. Ada Kementerian Pertanian dan Energi bilang, oke, dari apel nih maaf kami nggak sanggup memenuhi target produksi kita nih. Nah, sementara targetnya aja kita nggak tahu berapa. Kalaulah target itu belum bisa dipenuhi kan masih bisa pakai intensifikasi, masih bisa pakai teknologi yang lain untuk supaya ini ketahanan pangan ini dan energi ini terwujud. Dan satu yang sering dilupakan adalah masalah obat-obatan tadi. Indonesia ini khas sekali herbalnya, jamu-jamuan, tanaman akar-akaran dan seterusnya. Terakhir itu resiko bencana juga akan mengikuti tuh biasanya. Begitu dia sudah nggak ada berhutan, biasanya entah longsor, banjir ya, kekeringan bahkan ya, dan suhu jadi semakin meningkat. Nah, ini yang harusnya betul-betul menjadi pertimbangan dari pemerintah. Tunggu dulu laporan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Energi, seberapa sih kita butuhnya, dan apakah area penggunaan lain atau area di luar hutan tidak mencukupi itu. Nah, baru kita masuk ke hutan. Kita minta hutan kita berkorban untuk kita kurangi. Last question, Bang. Yang sesungguhnya sensitif ini. Ada isu masyarakat adat. Nah, ini juga ya, karena salah satu ciri kita itu kan keanekaragaman budaya juga selain keanekaragaman hayati kita. Nah, masyarakat adat itu memang memilih tempat tinggalnya masih di dalam kawasan hutan ya. Cara kita memajukannya adalah dengan melindungi proses kehidupannya dia.
Kalau dia ingin berkembang, tentu ekosistem hutannya harus kita jaga, karena dari situlah sebenarnya sumber kehidupan mereka. Di Papua itu bahkan tanah hutan itu adalah ibu mereka gitu ya. Jadi mereka sangat menghormati kekayaan alam tersebut. Nah, jadi bayangkan kalau misalnya ada rencana ketahanan pangan di Papua Selatan 1 juta hektar, itu akan sangat merubah ruang hidupnya mereka. Nah, kita harus mempersiapkan namanya transisinya. Nah, kalau memang 1 juta itu harus dipaksakan ada, karena kalau enggak kita jadi krisis pangan. Banyak yang kelaparan, banyak yang kemudian meninggal dari kelaparan itu. Oke lah. Kalau masalah menutupi impor supaya kita swasembada pangan, itu kan cuma paling berapa? Statistiknya mengatakan hanya 1,1 juta impor kita untuk padi. Kan bukan berarti kemudian 1 juta hektarnya ada di satu lokasi namanya Merauke kan, tapi bisa di tempat-tempat lain. 34 provinsi dikasih 100.000 hektar kan sudah berlebih juga kan. Nah, jadi ini tinggal bagaimana cara kita dalam kondisi darurat, kita harus membuka hutan di mana ada teman-teman masyarakat adat di situ, maka kita harus bisa menempatkan si masyarakat adat dan wilayah adat ini sebagai konsideran utama sebelum kita mana fungsi hutan yang mau kita lepas. Resiko-resiko ini yang harus dikalkulasi dengan baik, dikelola, dan menurut saya dalam tahun 2025 ini sudah saatnya ini dikaji betul-betul ya, jangan sampai justru gara-gara kita ingin mengatasi krisis pangan, yang katanya kita krisis tapi angkanya kita nggak bisa lihat. Yang ada kan adalah kita tergantung impor. Nah, itu beda dengan krisis. Kalau kita mau swasembada, tinggal mengatasi berapa neraca yang kita harus hadapi defisitnya dari impor itu. Itu aja yang direspon. Nah, kalau begitu, maka kita harus punya scenario planning ya. Dari krisis pangan, kita harus betul-betul antisipasi jangan sampai menjadi krisis ekologis di 5 tahun berikutnya. Oke, thank you very much Bang Andi. See you on our next Hastalk.